Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk siswa SMK Al-Madani terutama di kelas 10 yang sudah membuka video di YouTube ini. Kali ini kita akan membahas tentang materi dasar desain grafis. Karena kalian masih kelas 10, mungkin beberapa dari kalian ada yang masih belum mengetahui dasar desain grafis. Di mana desain grafis itu terdiri dari dua kata, yaitu desain dan grafis. Menurut bahasa, desain itu artinya rancangan dan grafis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu grapien yang artinya menulis atau menggambar. Sedangkan menurut istilah, desain itu artinya proses atau pembuatan untuk mengatur segala sesuatu sebelum bertindak. Dan grafis itu adalah titik atau garis yang berhubungan dengan cetak-mencetak. Jadi dengan demikian dasar desain grafis adalah ide atau rancangan yang membutuhkan pemikiran dan jiwa seni untuk menyampaikan sebuah pesan informasi dengan cara mengkombinasikan kata-kata, gambar, angka, grafik, foto, dan ilustrasi sehingga nantinya perancang dapat menghasilkan sesuatu yang khusus atau sangat berguna dalam bidang gambar. Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas lebih dalam tentang materi yang pertama, yaitu sesuai judulnya kalian bisa baca di slide ini, yaitu unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur tata letak, di mana kita mengenal unsur-unsur tata letak. Letak sangatlah penting karena sangat membantu menentukan dalam membuat karya desain grafis, di mana pesan yang akan disampaikan itu harus bisa diterima dan dipahami oleh audiens. Orang yang melihatnya itu harus mengerti sama tata letak yang ditampilkan tersebut. Di sini sudah dituliskan oleh Ibu, yaitu bagaimana cara memahami unsur-unsur tata letak yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan hierarki atau visual hierarki, yaitu pengurutan prioritas yang ingin ditampilkan baik itu informasi serta unsur-unsur tata letak, dari yang paling penting sampai yang tidak penting, supaya pembaca bisa menerima informasi seperti prioritas yang sudah dibuat oleh si desainer atau perancang. Terus di sini ada beberapa jenis unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Di antaranya ada garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Nantinya pertama-tama Ibu akan membahas 3 dari unsur-unsur tata letak, yaitu ada garis, ilustrasi, dan tipografi. Di dalam teori tata letak, garis memiliki fungsi, yaitu yang pertama itu ada A, sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau citra struktur bentuk dan bidang. Untuk pada poin yang B, itu menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, atau juga disebut dengan movement, terus dilanjutkan dengan nilai irama atau rhythm, dan nilai arah direction. Yang ketiga, poin C itu memberikan kesan pada visual design, misalnya tegas, luas, dinamis, dan lain-lain. Sifat atau karakter garis dalam hubungannya itu kan sebagai elemen tata letak garis, di mana itu memiliki kemampuan untuk membangkitkan suasana atau menciptakan suatu kesan tertentu. Dan juga terbentuknya garis merupakan gerakan dari suatu titik yang membekaskan jejak sehingga terbentuknya suatu goresan. Maksud dari garis yang definisi yang barusan Ibu baca, yaitu yang terbentuknya garis yang bisa kalian lihat di slide, itu jika diberikan contoh seperti halnya dalam menulis. Kita pertama-tama itu kan membentuk sebuah titik sebelum kita membuat sebuah huruf A. Seperti itu ya contohnya kira-kiranya. Dan garis juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada garis alamiah, yaitu garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Bisa kalian lihat di situ ada Ibu masukkan contoh gambar dari garis alamiah. Maksud dari batas antara permukaan laut dan langit itu dari sunset ya. Di situ sudah jelas, itu tuh
ada antara baris laut dan langit. Jika dilihat dari sunset yang matahari di ujungnya, itu kan ada gambaran langit dan di bawahnya laut. Itu yang disebut dengan garis cakrawala. Ada garis di antara sunset dan laut tersebut. Terus yang kedua itu ada garis buatan. Yang pertama itu garis yang disengaja dan tidak disengaja. Contoh dari garis yang sengaja dibuat yaitu garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk dan figur. Di situ ada contohnya seperti gambar sketsa ya, ada gambar Palu dan teman-temannya, di mana itu adalah yang sengaja dibuat. Tapi untuk gambar yang tidak sengaja dibuat yaitu terciptanya dua bidang dengan warna yang berbeda. Biasanya diberikan contoh gambar yang memiliki warna juga. Beberapa jenis garis beserta kesan yang ditimbulkan diantaranya seperti berikut. Ini ada beberapa jenis garis. Ini salah satu saja yang Ibu tunjukkan, yaitu yang pertama ada garis lurus, di mana garis lurus vertikal ini berkesan stabil atau statis dan tenang, kekuatan atau kemegahan. Terus yang kedua itu ada garis melengkung, di mana garis melengkung itu dapat mengungkapkan kesan luas, lamban, irama dan santai dalam kehidupan. Dilanjutkan dengan garis zigzag, berkesannya lebih bergairah, semangat, dinamika atau gerak cepat. Adapun garis putus-putus itu mengungkapkan kesan gerak dan gelisah. Dilanjutkan dengan garis horizontal, itu dapat mengungkapkan kesan tenang dan wawasan luas. Terus ada juga garis silang atau diagonal, itu tidak Ibu masukkan. Ini kan salah satu saja. Kalau garis silang atau diagonal itu mengungkapkan kesan gerak, ringan, dinamis, tegang, dan ragu. Sebenarnya agak mirip ya sama dari kesan si zigzag. Dan yang terakhir itu ada garis spiral, itu kesan kelahiran atau gelombang kekuatan. Spiral pasti sudah pada tahu ya, kalau ada obat nyamuk zaman dulu itu kira-kira kayak spiral. Lanjut di unsur-unsur tata letak yang kedua, itu ada ilustrasi, di mana ilustrasi berasal dari bahasa Latin yaitu illustrate yang berarti menjelaskan. Mungkin beberapa dari kita itu sudah pernah menyebutkan kata ilustrasi, mendengarkan bahasa ilustrasi, tapi tidak mengerti maksudnya. Nah, di sini sudah ada maksud dari ilustrasi yaitu menjelaskan ya. Di mana jadi gambar ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Dengan contoh nih, misalnya ada ilustrasi gambar atau foto seorang bapak-bapak sedang membajak sawah, di sawah lah ya, dengan sapi. Jadi, jika kalian lihat dari gambar tersebut, kalian kan mengerti maksud dari gambar atau foto tersebut. Dia memiliki ilustrasi pesannya apa, yaitu seorang bapak-bapak yang sedang membajak sawah. Seperti itu contohnya yang dibaca oleh si audiens tersebut. Di mana ilustrasi itu sebagai hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, gambar ya, fotografi atau teknik desain yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk, sehingga ilustrasi memang dibuat untuk menerangkan atau sebagai penghias dalam desain tata letak. Berbicara tentang ilustrasi selalu berkaitan dengan image yang dipakai pada sebuah desain, sehingga berdasarkan model atau image yang digunakan, ilustrasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada ilustrasi image bitmap dan ilustrasi image vektor. Di situ ada contohnya bitmap dan gambar vektor kiri dan kanan. Ada gambar rusa bisa di zoom. Kalau bitmap makin di zoom dia pecah. Kalau vektor makin di zoom dia tidak pecah. Sama halnya dengan gambar yang bagian mata. Jika bitmap di zoom dia agak pecah ya, agak blur gitu. Tapi kalau yang vektor itu tidak. Di mana ilustrasi image bitmap yaitu ilustrasi yang dibentuk oleh susunan raster
Piksel titik koordinat dalam suatu grid. Semakin banyaknya jumlah titik yang membentuk suatu garis si bitmap, berarti semakin tinggi tingkat kecepatannya. Image bitmap atau gambar bitmap memiliki keterbatasan resolusi apabila diperbesar, yaitu dimana kalian bisa lihat di gambar, jika ia di zoom maka ia makin pecah. Ketajaman warna dan detail gambar pada tampilan bitmap tergantung pada banyaknya piksel, warna atau resolusi yang membentuk gambar tersebut. Di mana ada beberapa format file bitmap adalah BMP, PHX, dan TIFF. Dilanjutkan dengan ilustrasi image vector, yaitu ilustrasi yang dibentuk oleh serangkaian instruksi matematis yang dijabarkan dalam bentuk garis dan bagian-bagian lain yang saling berhubungan dalam sebuah gambar. Adapun ukuran file relatif kecil dan dapat diubah dalam membuat sebuah logo, animasi, ilustrasi, kartun, clip art, dan sebagainya. Contoh format file dari vektor itu adalah .wmf, SWF, CDR, dan AI. Kalau WMF dan CWF itu ibu belum pernah menggunakan sebelumnya. Kalau CDR itu untuk CorelDRAW, aplikasi CorelDRAW. Kalau AI itu untuk Adobe Illustrator. Di mana ilustrasi itu dapat dibuat secara manual ya, dengan menggunakan line tool di Photoshop atau maksud ibu itu di CorelDRAW untuk ilustrasi yang berupa garis maupun shape tool untuk ilustrasi yang berupa bidang-bidang tertentu. Sedangkan apabila kamu ingin atau kita ingin membuat ilustrasi berupa foto maupun gambar, itu biasanya itu dari hasil proses scan ya, dimana itu biasanya menggunakan perintah import untuk memasukkannya ke dalam aplikasi CorelDRAW. Selanjutnya ada yang ketiga, unsur-unsur tata letak, yaitu tipografi ya. Di sini ada definisi dari tipografi, adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Di mana artinya tipografi lebih mengarah pada cara mengorganisasikan huruf. Pengorganisasiannya tuh sebatas memilih jenis huruf yang cocok untuk headline, subheadline, body copy, logo type, dan lain-lain. Dalam meliputi pengaturan jarak antara baris, antara huruf, antara kata, dan spasi itu termasuk memastikan bentuk huruf yang sesuai pada tema pesan. Dan biasanya itu untuk pemilihan jenis huruf, kita memperhatikan kelengkapan dari seri hurufnya ya, yaitu bold misalnya di bold, terus bold itu ditebal, terus bold italic berarti ditebal, di miring, terus italic itu miring, terus regular itu normal, biasa. Kalau yang biasa menggunakan Word atau yang sudah terbiasa mengedit atau menulis menggunakan dokumen Word, itu pasti sudah tidak asing dengan seri huruf ya, yaitu seri huruf regular, bold italic, dan italic. Biasanya seperti itu. Terus tipografi dalam fungsinya sebagai unsur tata letak yang secara umum itu ada 4, yaitu judul atau headline, subjudul itu subheadline, naskah, dan logo type atau logo type ya, sama saja ya pembacaannya. Dimana kalau judul headline itu dalam komposisi tata letak itu merupakan bagian yang terpenting, dimana biasanya untuk menarik perhatian dan merupakan hal yang pertama kali dibaca. Misalnya jika kita punya buku bahasa Indonesia, kan yang pertama kali dibaca itu adalah bahasa Indonesianya. Nah, itu termasuk judulnya, bahasa Indonesia. Terus yang kedua itu ada subjudul, yaitu subheadline ya, merupakan kelanjutan dari judul yang berfungsi menjelaskan makna atau arti pada judul. Karena judul itu biasanya cukup singkat, maka perlu adanya penjelasan sedikit lebih panjang yang saling mendukung dengan judulnya. Biasanya untuk huruf subjudul itu lebih kecil dari judul atau headline. Maaf ibu ulangi, biasanya huruf
ukuran huruf subjudul itu lebih kecil daripada judul yang lebih besar atau headline. Terus lanjut itu ada naskah atau body copy, di mana naskah adalah kalimat yang berisi informasi yang lebih mendetail dan mendalam sesuai dengan tema pada judul, berfungsi untuk memberikan wawasan kepada si pembaca sehingga si pembaca dapat menganalisis isi pesan, menentukan sikap dan tindak lanjut terhadap pesan yang disampaikan. Terus selanjutnya itu ada logotype atau logotype, sama ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris pembacaannya itu sama. Dimana kalau logo yang berupa teks atau huruf disebut logotype. Logo sebagai identitas produk atau instansi dibuat sederhana dan komunikatif yang merupakan manifestasi dari seluruh filosofi sebuah produk perusahaan. Contoh itu biasanya, contoh saja ada poster ya, poster tentang burger, menjual burger. Selanjutnya ada judulnya itu burger, misalnya burger Krabby Patty, SpongeBob. Terus dengan subjudul dilanjutkan dengan subjudul itu burger Krabby Patty, ada rasanya enak, rasa ayam, sapi dan lain-lain. Terus nanti di situ ada dijelaskan, ada naskahnya kan, ada dijelaskan tentang si burger tersebut dari segi harga, apa saja isi dari burger tersebut. Terus yang harga, terus apa yang ada di isian dari burger tersebut, ada jenis saus apa dan lain-lain. Terus dari logotype, logonya itu jangan menyimpang dari identitas produk seperti yang Ibu tulis sebelumnya di definisi yang bisa kalian baca di slide, di mana identitas produk itu jangan menyimpang. Jika kalian membuat poster si burger, jangan kalian buat poster nasi goreng di dalamnya, kan gak nyambung ya. Jadi untuk logo kalian samakan dengan dari judul tersebut. Jika judulnya adalah burger, ya burger digambar logo tersebut. Dimana biasanya dari seni tipografi ini itu sebenarnya merupakan satu elemen dari desain grafis, itu sering digunakan pokoknya. Dimana bukan hanya sekedar untuk elemen untuk kita membaca, tapi dari segi gambar juga. Terus selanjutnya di sini ada kejelasan bentuk huruf dan keterbacaan memiliki pengertian sendiri-sendiri, yaitu adalah kejelasan bentuk huruf yaitu legibility dan keterbacaan yaitu readability. Di mana di sini juga ada contoh gambar tipografi sebagai visual language, di mana tipografi bisa juga dikatakan sebagai visual language. Kalian bisa lihat gambar yang sudah Ibu cantumkan di slide ini. Di situ ada gambar manusia dengan visual language, ada bahasa. Visual itu gambarnya, language itu bahasanya ya. Di situ kan ada tulisan dari bahasa tersebut. Memang sedikit tidak kelihatan, yang penting yang Ibu baca di situ second down man itu membacakan language dari visual gambar atau poster contoh tipografi. Dimana di samping itu ada juga kejelasan bentuk huruf dan keterbacaan dari tipografi, yaitu yang pertama ada kejelasan bentuk huruf atau legibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter atau rupa huruf
tulisan tanpa harus bersusah payah. Hal ini ditentukan oleh 3 poin, yaitu ada kerumitan desain grafis sebagai penggunaan kontras, goresan, kait, dan sebagainya. Terus yang kedua ada penggunaan dari segi warna. Terus yang ketiga ada frekuensi pengamat menemui huruf dari dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjutkan dengan keterbacaan atau readability adalah tingkat kenyamanan atau kemudahan suatu susunan huruf saat dibaca, di mana itu dipengaruhi oleh jenis huruf dan ukuran. Terus ada pengaturan di mana termasuk di dalam alur, spasi, kerning, dan perataan. Jadi itu untuk pengaturannya. Terus dilanjutkan dengan kontras warna, itu terhadap latar belakang, maksudnya untuk latar belakang dari si gambar di tipografi tersebut. Jadi itu tadi salah satu unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Itu baru 3 yang Ibu paparkan, yaitu di mana tadi ada garis, illustrate, dan tipografi. Terus ini ada tugas, terdiri dari 5. Jika kalian menonton video ini sampai habis dan mendengarkan apa yang Ibu bacakan dan Ibu jelaskan dari tadi, Ibu yakin kalian pasti bisa menjawab 5 soal ini semuanya. Dimana yang pertama soal itu adalah apa yang dimaksud dengan garis. Yang kedua, sebutkan fungsi garis. Yang ketiga ada jenis ilustrasi, itu ada 2, sebutkan dan jelaskan. Terus yang keempat itu ada apa yang dimaksud dengan legibility dan readability. Terus yang kelima itu apa yang dimaksud dengan tipografi. Dimana tugas ini untuk siswa kelas 10 RPL dan TKJ. Dan untuk deadline tugas ini terakhir dikumpulkan hari Jumat tanggal 31 Juli 2020. Dikirimkan tugas tersebut di foto dan dikirimkan melalui WhatsApp. Jangan WhatsApp grup ya, yang untuk anak sebelumnya jangan WhatsApp grup, kirim melalui personal chat WhatsApp kontak Ibu. Adapun juga setelah kalian mengerjakan tugas rumah ini dan kalian tulis jawabannya dalam buku tugas, jangan lupa kalian minta paraf salah satu orang tua atau wali kalian, karena sebagai bukti kalian sudah mengerjakan tugas tersebut. Kira-kiranya seperti itu tugas yang Ibu berikan dan materi yang Ibu jelaskan. Untuk kelanjutan dari unsur-unsur tata letak dalam desain grafis yang lainnya akan Ibu lanjutkan di video selanjutnya yang akan diupload di minggu depan. Sekian materi dari Ibu dan tugas dari Ibu. Semoga kalian mengerjakannya dan semoga kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.